Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Happy You. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang ada di bab 2 di kelas 1, yaitu Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini ada di poin D atau materi terakhir di bab 2. Oke, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya kita akan membahas indikatornya. Indikatornya itu ada 2. Yang pertama, menganalisis sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dan yang kedua, menyebutkan contoh-contoh upaya bela negara. Maaf ya, ada gangguan. Lanjut. Indikatornya sudah. Tujuan belajarnya. Tujuan belajarnya ada 2 juga. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dan yang kedua, pastinya peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh upaya bela negara. Itu indikator dan tujuannya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, sebelum masuk ke materi, coba sebutkan ancaman negara, ancaman negara dari dalam dan luar negeri Indonesia, di Indonesia. Coba sebutkan ya. Kalau kalian tahu, bisa kalian komen di komentar nanti. Oke. Ini salah satunya. Ini salah satu contohnya, yaitu kekerasan atas agama, yaitu ancaman dari belakang, dari dalam. Oke, lanjut yang kedua, yaitu penambangan yang dikuasai oleh pihak asing. Terus lanjut, pemberontakan dari bangsa kita sendiri untuk membuat negara baru. Lanjut, ini pembunuhan satwa liar di Indonesia. Terus yang ini terorisme, dan yang ini juga illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal oleh negara lain. Dan yang terakhir, masalah perang atau pertahanan dan keamanan. Oke, lanjutnya langsung ke materinya. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri tadi ini: pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, perang saudara, sabotase dari dalam negeri, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme dalam negeri. Terus yang kedua, ancaman dari luar negeri. Ini agresi, invasi, blokade, bombardemen. Dan yang kedua, ini dari luar negeri, pelanggaran wilayah, yaitu ada spionase dan aksi teror bersenjata dilakukan oleh jaringan terorisme internasional. Ini contoh ancaman dari dalam dan luar negeri. Oke, lanjut. Nih, apakah sebenarnya pertahanan keamanan itu? Ada yang tahu enggak? Kalau ada yang tahu, bisa kalian komen di bawah. Oke. Pertahanan dan keamanan negara merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Jadi pertahanan itu merupakan usaha mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Itu yang dimaksud pertahanan dan keamanan. Oke, lanjut yang berikutnya. Apakah tujuan nasional negara Indonesia?
tujuan nasional itu ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pembukaannya, yaitu di alinea keempat. Bisa kalian baca di situ. Tujuannya itu kalau tidak salah ada 4 nih. Bentar, maaf. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pertama, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu tujuan negara kita. Oke, lanjut ya ke materi selanjutnya. Nih, mari kita bahas satu persatu lebih lengkap terkait pertahanan negara Indonesia. Yang pertama, nih, pengertian pertahanan negara. Apa sih yang dimaksud pengertian pertahanan negara? Yaitu ada di pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ini pengertian pertahanan negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu di pasal 1. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Kalau dasar pertahanan negara, dasarnya ini. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, ketentuan hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai. Ini dasar pertahanan negara kita. Yang kedua, pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi dasar itu ada 2 ini untuk pertahanan negara. Oke, maaf ada gangguan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Tujuan pertahanan negara ini ada di sini. Yang pertama, menjaga dan melindungi kedaulatan negara. Dan yang kedua, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Jadi tujuannya ini ada 1, 2, 3. Tujuan pertahanan Indonesia ini ada 3. Oke, jadi dari pengertian pertahanan negara, dasar pertahanan negara, dan tujuan negara ada ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut. Kalau tidak ngerti atau mau bertanya, bisa kalian komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke, lanjut. Fungsi pertahanan negara. Fungsinya ini di sini. Yang pertama itu fungsinya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Maaf ada gangguannya. Berarti ini fungsinya itu mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kita dari ancaman maupun dari dalam negeri dan luar negeri. Oke, lanjut. Nih, yang kedua kita sudah masuk ke kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama tadi kan sudah pertahanan negara. Yang kedua kita masuk ke dalam konteks kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Oke, langsung saja kita bahas. Mengapa usaha penyelenggaraan pertahanan negara berkaitan dengan upaya bela negara? Kenapa sih? Kalau ada yang tahu bisa kalian komen ya di bawah. Oke, kita langsung bahas saja.
Ini yaitu kalau mengapa sih ini ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ini isinya ini, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi pertahanan dan ini saling berkaitan kan ini, setiap warga negara wajib dan berhak untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Itu maksudnya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ini prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan negara. Prinsip-prinsip ini ada 4. Yang pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan segala ancaman. Yang kedua, pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Yang ketiga, bangsa Indonesia cinta perdamaian bangsa Indonesia. Yang keempat, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Ini prinsip penyelenggaraan pertahanan di negara Indonesia. Ada 4. Oke, lanjut ya. Nih, menurut kamu pertahanan negara Indonesia itu memakai sistem apa sih? Ada yang tahu enggak? Pertahanan Indonesia negara kita tuh pakai sistem apa? Oke, langsung saja kita bahas bersama. Dalam ini, di sini, sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ada di pasal 30 ayat 2 di UUD NRI 1945. Di sana sudah dijelaskan. Kalau punya bisa kalian buka, bisa kalian baca. Oke, akan kita jelaskan di slide selanjutnya ya. Nih, ciri-ciri pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta. Ciri-cirinya ini, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi kerakyatan maksudnya ini pertahanan diabdikan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional digunakan sebagai upaya pertahanan. Jadi kalau kesemestaan itu semua sumber daya alam maupun manusia itu digunakan untuk pertahanan negara. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Jadi pertahanan kita itu disebar, ada yang di laut, udara, darat itu. Oke, lanjut ya ke materi selanjutnya. Jadi itu tadi pertahanan dan keamanan dengan sistem semesta tadi, kerakyatan semesta tadi. Oke, bentuk-bentuk usaha pertahanan negara. Kalau ini bentuknya yang pertama yaitu dengan cara pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit tentara Indonesia atau pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang keempat, itu yang terakhir, pengabdian secara profesi. Jadi sesuai profesi yang kalian sekarang geluti. Kalau sekolah ya berarti kalian harus belajar dengan giat kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ternyata sudah habis. Ini materi terakhir. Oke, karena materinya sudah selesai, saya akhiri. Oh ya, sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe dan disebarkan ke teman-teman lainnya yang membutuhkan materi ini ya. Oke.
Karena waktunya sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.